Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatku Rizkia Ruli Oktareza. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk bootcamp Sunbird Code untuk tugas terakhir atau final project. Di sini saya membuat aplikasi Newsify yang berguna untuk melihat aplikasi berita berdasarkan API yang diterima dari aplikasi tersebut. Kali ini saya menggunakan 5 atau 6 API yang saya gunakan dalam satu aplikasi untuk mengklasifikasikan berita berdasarkan kategori yang ia miliki. Untuk itu, tidak berlama-lama, mari kita lihat aplikasinya saja. Kita langsung jalankan dari uh, Visual Studio Code melalui emulator dari Android Google Pixel. Oke, di sini saya menggunakan State Management GetX, menggunakan Get Storage untuk penyimpanan foto, penyimpanan nama dari user, dan juga menggunakan Shared Preference juga untuk menyimpan data dari tema yang user pilih, apakah tema siang ataukah tema malam. Selanjutnya, saya juga menggunakan .env untuk menyimpan key dari API yang saya punya agar agar suatu saat bila aplikasi ini rilis di public, aplikasi tersebut tidak mudah API-nya dibajak oleh orang lain. Seperti itu. Nah, di sini aplikasinya muncul halaman pertama, yaitu menampilkan logo dari aplikasi yang kita buat. Di sini kita buka debug console. Nah, di debug console muncul instance out controller. Nah, ini out controller dibuat, terus theme controller dibuat, get material dipanggil dan menuju rute yang pertama. Tadi muncul onboarding page yang pertama ya seperti ini, onboarding page yang kedua seperti ini, dan ada animasi transisi antara halaman satu ke halaman yang lainnya menggunakan transition size. Nah, di sini ada duration yang saya tunda sebanyak 500 milisecond. Selanjutnya, masuk ke halaman login. Di halaman login ini kita bisa memilih dua metode login. Yang pertama, kita bisa login melalui Google. Saya menggunakan page Google Sign-in yang ada di Firebase, yang ada di Flutter, di pub.dev ada Google Sign-in. Dan di sini saya juga menggunakan Firebase Out dan Firebase Core untuk menghubungkan aplikasi yang kita buat dengan Firebase Authentication. Di sini bisa dilihat belum ada user sama sekali yang terdaftar karena saya mencoba menghapusnya terlebih dahulu sebelum memulai rekaman ini biar uh, terlihat bahwa aplikasi ini terhubung dengan baik dengan Firebase. Nah, karena kita belum punya akun, kita bikin akun dulu ya. Nah, di sini muncul akun ya. Di sini emailnya kita Okareza misalkan @gmail.com, terus passwordnya 1234561234566. Nah, ini passwordnya sama. Apabila passwordnya berbeda gimana? Misalkan 1234555, error password tidak sama. Dan juga misalkan emailnya tidak valid, apakah ini bisa? Mari kita lihat di aplikasi saya. Di bagian page sign up, onboarding sign up page. Nah, sign up page, custom input controller. Nah, di sini saya juga menggunakan kondisi yaitu regex untuk validasi email ya. Emailnya ada validasinya. Misalkan tidak menggunakan add, misalkan gini ya, gitu. Maka format email tidak valid dan data tidak akan dikirim ke Firebase. Tapi kalau emailnya valid dan passwordnya itu sama, maka sign up akan berhasil. Registrasi sukses, silakan login. Dan di sini di Google Firebase konsolnya juga muncul nama yang nama email atau email yang saya gunakan untuk daftar. Di sini misalkan kita tulis lagi email tadi, oktareza@gmail.com. Terus passwordnya 123, nah, salah ya tadi ya. 1234566. Kan passwordnya yang benar kan seperti ini. Kita bikin salah. Nah, seperti apa kalau salah? Error, email atau password salah. Seperti yang tadi ya. Terus kita bikin login.
Nah, kalau login berhasil dan akan menampilkan Lottie animation seperti ini untuk pengganti circular progress indicator. Nah, sebelum ke fitur yang lain, saya juga akan menunjukkan bahwasanya kita bisa login dengan akun Google yang ada di handphone atau emulator kita. Nantinya handphone dari pengguna. Ini memudahkan untuk pengguna menggunakan aplikasi kita untuk login dengan sangat mudah ya. Nah, ini Google. Terus kita pilih akun Google kita. Nah, di sini login sukses, selamat datang Fatku Rizkia. Nama dari email saya. Nah, di sini juga terlihat. Nah, ini bisa masuk ya. Archives 98. Oke, ini Gmail saya sudah masuk di sini. Nah, di halaman homepage atau newspage ini ada kategori-kategori yang tersedia di sini ya. Nah, di sini ada kategori Apple, TechCrunch, Wall Street. Nah, di sini juga memuat dari API yang saya pilih, yang saya ambil dari newsapi.org. API-nya ada di sini di data API endpoint. Nah, di sini API-nya. Nah, saya tidak langsung hardcode dari API key di sini, tapi API key-nya misalkan dari API key-nya berubah atau alamat API-nya berubah, kita bisa merubahnya di bagian controller data API endpoint. Jadi lebih mudah dan lebih scalable untuk dikembangkan. Nah, di sini bagaimana jika error? Mari kita lihat. Apabila error bagaimana? Nah, misalkan load page seperti ini, apakah dia akan muncul news-nya atau tidak? Oh ya. Nah, saya juga menggunakan gambar dari aset apabila gambar tidak ditemukan, yaitu gambar dari aset yang saya punya tadi, onboarding page 2 ya. Ini gambarnya kan tidak ada tadi. Nah, jadi saya menggunakan gambar yang saya punya untuk tetap menampilkan gambar yang berkaitan dengan newsnya seperti ini. Ini gambar dari aset image yang saya punya. Di sini di detail image, detail page. Nah, di sini saya mengatur kondisinya agar menampilkan uh, onboarding page ini seperti ini ya. Onboarding page-nya seperti itu. Nah, selanjutnya apabila user ingin menyimpan image atau menyimpan berita, user bisa menambahkan di sebelah sini. Nah, controllernya bookmark bisa menyimpan di sebelah sini dan ada fitur yaitu menyimpan berita. Nah, ini berita yang dia disimpan oleh user. Dan user juga bisa menggunakan dua tema, yaitu tema dan gelap dan terang. Ini defaultnya tema gelap ya, jadi nanti user bisa merubah kepada tema terang. Juga akan berubah seperti ini. Tulisannya berubah warnanya, bagian card dari newspage-nya juga berubah. Dan juga apabila user ingin merubah nama dari eh, nama dari profilnya, dia juga bisa merubah di sini. Di change. Nah, di sini dia bisa merubah gambar dan juga namanya. Misalkan dia pilih gambar sepeda ini ya. Nah, terus dia misalkan menamainya dengan sepeda. Nah, dia akan muncul seperti ini. Gambarnya muncul sepeda di sini, gambar muncul sepeda di sini, dan juga di sini juga muncul gambar sepeda. Dan gimana? Apakah di save page tadi tetap muncul? Nah, tetap muncul seperti ini. Dan gimana kalau apabila gambar ini error? Nah, saya menyiapkan satu API yang error. Nah, ini no news phone. Dan apabila gimana kalau user ingin mencari suatu berita, misalkan dia ingin berita Messi gitu. Kita ketik di sini ya, Messi. Messi. Nah, dia akan menampilkan berita Messi seperti ini. Ada Messi yang berkaitan dengan Messi FC Barcelona dan lain sebagainya. Dan juga saya menggunakan get storage untuk menyimpan nama nama dari user dan email dari user, dan juga share preference untuk menyimpan dari tema yang dipilih user. Misalkan uh, usernya menutup aplikasi seperti ini, tutup aplikasi. Nah, ini logo dari aplikasi yang pertama, loading, halaman logo ditampilkan, dan ini loading page-nya seperti itu. Nah, ini state-nya tetap disimpan di sini ya, dan aplikasinya tetap terbuka, dan tadi tema terakhir putih atau light, dia tetap ada tema putihnya. Seperti itu, mungkin itu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Dan juga apabila ada user yang ingin menghubungi atau menampilkan dari
company profile dari perusahaan pembuatnya, kita bisa menampilkan di bagian kontak seperti ini ya. Di sini ada muncul halaman saya atau email, LinkedIn, akun GitHub dan lain sebagainya bisa digunakan untuk yang lain. Dan apabila user merasa puas, user juga bisa merating di bagian Play Store seperti ini ya, di setting terus rate us on Play Store. Jika diklik no, dia akan kembali. Jika diklik yes, dia akan pergi ke bagian Play Store. Nah, seperti ini. Karena itemnya atau filenya tidak ada di Play Store, maka dia akan menampilkan item not found. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya tentang penjelasan aplikasi yang saya punya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.